Pengalaman saya di TV apa ya? Di TV Sentosa. Ya, seperti itu, Pak. Ada ya? Ketok dulu dong, Mas. Terima kasih, duduk duluan ya. Perkenalkan diri kamu. Oke. Nama saya Iit. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Untuk alamat saya Jakarta Selatan. Terus hobi saya main TikTok. Kamu tahu nggak ini perusahaan apa? Di bidang apa? Di TV apa ya? Di TV Sentosa. Ya, seperti itu, Pak. Pada saat waktu luang, kegiatan apa sih yang kamu lakukan? Ntar, Pak. Ada yang telepon, Pak. Sebentar ya. Halo, lagi interview, Pak. Oke. Ini, Pak. Biasa kalau waktu luang ini saya buat TikTok, Pak. Apa kita bikin konten, Pak? Oh, terima kasih. Maaf. Nih, biar viral, Pak. Nih, kan lagi interview nih. Mending kita bikin TikTok, Pak. Biar viral, Pak. Ya, kamu aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya telah memenuhi undangan interview dari perusahaan kami. Interview sudah selesai. Boleh keluar. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo workers, perkenalan diri gua Iit Faizal Rosyib. Gua bekerja sebagai HR di salah satu perusahaan hospitality. Dan kali ini kita membicarakan ya rada-rada deep talk dikit lah untuk apa aja sih yang dicari seorang HRD pada saat interview kandidat. Oke? Langsung. Ya pasti, kita memperhatikan gesture karena mempengaruhi poin-poin tersebut. Iya, dan salah satunya pada saat kita masuk ke office interviewer itu saat kita permisinya, terus dari saat berjabat tangan, terus karena berjabat tangan merupakan hal yang pertama harus kamu lakukan. Jadi memperhatikan daya kamu interesting terhadap perusahaan tersebut atau tidak. Melakukan jabat tangan terlebih dahulu. Kedua, pada saat kamu berjabat tangan, make sure tangan kalian itu nggak berkeringat. Jadi kalian tuh sebelum masuki ruang interview, kalian harus prepare ya. Masuk ke toilet, make sure tidak ada keringat dalam diri kalian. Jangan lupa ya, bau badan itu mempengaruhi juga karena tingkat dari kebersihan seorang interview. Selanjutnya, mempelajari cara berjabat tangan yang baik dan benar. Biasanya kan suka ada di YouTube. Jadi teman-teman workers ya, kalian harus tahu tuh mempelajari sebelum interview cara berjabat tangan yang baik dan benar. Salamannya, satu, jangan terlalu lemas. Itu menunjukkan kalau kalian itu kurang bersemangat. Terus terlalu keras, kamu over PD. Jadi nanti di luar ekspektasi seorang interviewer nanti membuat kecewa. Jadi biasa aja. Yang penting jaga eye contact terhadap interviewernya. Dan selanjutnya, workers, perhatikan postur tubuh saat interview. Pada saat seorang interviewer bilang kepada Anda, santai aja. Kalian juga jangan terlalu santai. Seperti udah dianggap santai, gestur tubuh seperti ini duduknya, terus kaki ke atas, santai boleh santai. Penjelasan santai adalah tidak gugup, dianggap friendly, tapi tidak over friendly. Seperti itu. Jadi kalian harus menjaga etika sebagai kandidat. Menggangguan kepala hanya pada hal yang penting saja, ya workers. Itu sangat dinilai. Jadi pada saat pertanyaan yang penting-penting, kalian jangan selalu bilang menganggukkan terlalu sering. Boleh dibilang menilai ketidakseriusan pada seorang kandidat. Seperti itu.
Selanjutnya, ekspresi wajah. Jangan terlalu tegang. Tegang mungkin boleh, tapi kalian harus hilangkan rasa tegang itu. Jadi pada saat ditanya seorang interviewers, kalian tuh tidak gugup. Jadi dibawa santai dan tenang ya. Maka dari itu seorang interviewer bertanya pada kalian santai aja. Dalam arti dari ekspresi wajah dan lain-lain, kalian tuh bawaannya santai dan tenang. Yang jarang diperhatikan adalah interviewer nih, matikan ponsel. Biasanya nih hal yang terjadi pada saat interview, handphonenya tiba-tiba berbunyi. Tring, itu sangat mengganggu. Otomatis itu bakal masuk dalam poin-poin. Rasa respect kamu terhadap interviewer itu seperti apa, itu sangat dinilai juga. Jadi workers, jangan lupa di silent atau dimatikan tuh ponselnya, karena ini sangat mempengaruhi kalian. Oke, keseriusan kalian tuh lihat dari mana dan persiapan kalian tuh seperti apa. Dan nih satu lagi workers, pilihan baju. Santai boleh, tapi tetap rapi. Itu menilai kalian tuh datang ke perusahaan tersebut, niat atau tidaknya boleh dilihat dari bajunya, pilihan bajunya. Mau santai apapun seperti itu, kalian tuh niat di interview dan tertarik untuk posisi tersebut. Satu, tes kemampuan dan tes pengetahuan tentang pekerjaan tersebut yang di-apply oleh seorang kandidat. Terus, tes integritas, tes kepribadian, referensi cek, contoh hasil kerja, dan praktik kerja, dan tes kemampuan berdasarkan situasi. Sudah pasti kita sebagai HR mencari gestur gerak-gerik seorang interviewer ya, seorang kandidat, yang dimana itu sangat mempengaruhi nilai-nilai dari kepribadian seseorang. Sebagai kandidat yang harus dilakukan pada saat interview, salah satunya adalah harus mencari job desk-nya, harus memahaminya. Pada saat seorang wawancara memberikan pertanyaan, harus sesuai dengan ekspektasinya pada saat ditanya dan pada saat praktiknya. Jadi kalian harus memperhatikan hal itu. Oke, jadi workers nih yang kalian harus perhatikan. HRD itu di perusahaan saya step pertamanya atau pre-screen. Jadi seorang HRD itu mencari tahu seorang kandidat, karakter kandidat itu seperti apa. Dari semangatnya, dari kejujurannya, integritas, dan lain-lain. Itu sangat mempengaruhi. Setelah itu baru dalam job desk-nya diserahkan kepada usernya gitu workers. Jangan salah. Step pertama itu sangat mempengaruhi workers, yang dimana di HRD loh untuk step keduanya, untuk bertemu dengan usernya. Makanya jaga manner, jaga gestur tubuh kalian, itu sangat mempengaruhi. Percaya. Untuk resume, HRD sangat penting ya. Jadi untuk mencari tahu kegiatan-kegiatan dari seorang kandidat. Contohnya, bakat yang dimiliki oleh seorang kandidat apa sih? Terus hobi-hobinya seperti apa sih? Atau media sosialnya seperti apa sih? Kita pasti mencari tahu. Terus dari pengalaman kerjanya. Karena apa? Kita cek dari pengalaman kerja, kita bisa meng-cross check atau referensi dari tempat mereka bekerja sebelumnya. Jadi pihak HRD bakal menelpon workers nih. Jadi kalian tidak bisa bohong-bohong. Salah satunya, kalau misalnya kalian menulis jabatan kalian secara tipu-tipu, itu HRD bakal menelpon ke perusahaan yang sebelum kalian bekerja. Seperti itu contohnya. Mungkin kalau untuk fresh graduate, pada saat kalian magang, itu bakal dicek kemampuan kalian seperti apa. Tentang knowledge yang kalian lakukan. Itu sangat mempengaruhi. Jadi workers, jangan suka berbohong pada saat resume di CV kalian. Jadi buat yang terbaik buat kalian. Kalau kalian mempunyai bakat-bakat yang terpendam, kalian masukkan saja karena itu adalah nilai plusnya.
Oke, terakhir nih, tips and trick buat workers nih. Jadi kalau kalian ada panggilan interview di suatu perusahaan yang kalian harus perhatikan. Satu, kalian harus pahami dan mencari tahu perusahaan tersebut. Profilnya di bidang apa. Kedua, kemampuan kalian mumpuni nggak? Atau capable nggak dengan apa yang kalian apply? Ya, terus selanjutnya pada saat panggilan interview, kalian harus memikirkan kebersihan kalian, dari grooming, terus dari cara berpakaian kalian, dari cara menjawab kalian. Kalian harus mencari tahu. Kan suka ada tuh di YouTube step-step gimana caranya untuk menghadapi interview. Yang penting jadi diri sendiri, worker. Dan jangan lupa berdoa kalau kalian bisa menempuh interview itu. Amin. Oke workers, nih gue punya quotes buat kalian semua di sini. Sukses bukanlah suatu kebetulan, melainkan kerja keras, tekun belajar, dan pengorbanan. Itu dari Bang Pele. Jadi sukses itu ya dibuktikan, bukan sukses bohong yang kayak lagi-lagi viral sekarang ya. Ngakunya sukses trading, ternyata afiliator judi. Judi meracuni kehidupan. Oh, Bang Roma aja nganjurin jangan berjudi. Nggak boleh ya berjudi. Oke, daripada gue nyinyir terus, jangan lupa subscribe, like, share, and comment YouTube dari Workerspedia, channelnya para pekerja. Thank you.